Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rachel Aditya Kurniawan dengan NIM 2301032449. Dan saya Agasta Duan Rahma dengan NIM 230103242 dari kelas TI 2323C1 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kewirausahaan lanjut yang diampu oleh Ibu Sundari SEMM. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, pola pikir kami masih berorientasi menjadi seorang pekerja yang mengandalkan gaji bulanan. Kami menganggap bahwa berwirausaha membutuhkan modal yang besar dan memiliki risiko yang tinggi. Sebagai langkah awal, kami memilih menjalankan usaha di bidang kopi dengan produk berupa kopi bubuk, robusta, kopi bubuk arabica, kopi hitam, dan latte. Alasan kami memilih usaha kopi karena bahan bakunya mudah diperoleh, memiliki kualitas yang baik, serta permintaan pasar yang terus meningkat. Selain itu, kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehingga memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Kami juga melakukan analisis segmentasi pasar. Target utama kami adalah mahasiswa, pekerja, komunitas, dan masyarakat umum yang menyukai kopi. Untuk penjualan minuman, kami memanfaatkan kegiatan di Car Free Day karena banyak pengunjung yang mencari minuman segar maupun kopi. Sedangkan kopi bubuk dipasarkan melalui penjualan langsung, WhatsApp, dan media sosial. Selain itu, menentukan target pasar, kami juga menganalisis pesaing. Saat ini banyak kedai kopi maupun penjual kopi kemasan yang menawarkan produk serupa. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan keunggulan melalui penggunaan biji kopi pilihan dari Temanggung, kualitas rasa yang konsisten, harga yang terjangkau, serta pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya, kami melakukan analisa SWOT. Kekuatan usaha kami adalah menggunakan bahan baku berkualitas, memiliki banyak variasi produk, serta harga yang kompetitif. Kelemahannya adalah modal usaha yang masih terbatas, promosi yang belum maksimal, dan memiliki tempat usaha permanen. Peluangnya adalah meningkatkan budaya kopi, berkembangnya pemasaran digital, dan semakin mudahnya menjangkau konsumen melalui media sosial. Sedangkan ancamannya adalah banyaknya kompetitor baru, persaingan harga, serta perubahan selera konsumen. Selain itu, kami juga belajar pentingnya menyusun laporan keuangan dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Kami dapat mengetahui biaya produksi, omset, penjualan, laba usaha, dan menentukan strategi. Dari mata kuliah ini, kami menyadari bahwa membangun usaha bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan. Seorang wirausaha juga harus mampu menyusun perencanaan, memahami kebutuhan pasar, mengelola keuangan, melakukan promosi, serta berinovasi agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui pembelajaran kewirausahaan lanjut, kami memperoleh pengalaman yang sangat bermanfaat dan semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha kopi yang telah kami rintis. Oke, di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua mengenal salah satu usaha kopi lokal yang ada di Sukoharjo, yaitu Kopi Sans. Mulai dari bagaimana usaha ini berdiri, produk yang dijual, proses pembuatannya, sampai bagaimana sistem penjualannya. Jadi yuk kita langsung lihat. Kopi Sans merupakan usaha kopi yang berdiri sejak tahun 2025 dan berlokasi di Mandan, Sukoharjo. Nama Kopi Sans itu sendiri diambil dari ngopi santai, yang harapannya setiap orang yang menikmati kopi ini bisa merasakan suasana santai, nyaman, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga ataupun teman-teman. Yang menarik dari usaha ini berawal dari sebuah komunitas motor bernama Biker Subuhan di area Solo Raya. Di komunitas tersebut, pemilik Kopi Sans bertugas meracik kopi untuk dibagikan kepada jamaah setelah sholat subuh. Dari kebiasaan itu muncul ide, kenapa ya
tidak mencoba untuk membuka usaha sendiri. Dan akhirnya dengan modal hasil menabung dan pengalaman meracik kopi mulai dibangun hingga menjadi seperti sekarang. Nah, mari kita lihat produknya. Kopi Sans memiliki beberapa pilihan produk, yaitu ada kopi bubuk Robusta, kopi bubuk Arabica, dan kopi hitam siap minum, dan ada juga yang latte. Yang menjadi ciri khasnya adalah semua kopi menggunakan biji kopi dari Temanggung. Robusta Temanggung memiliki rasa yang gurih, pahitnya lembut, dan aromanya khas yang cukup kuat. Sedangkan Arabicanya memiliki rasa yang lebih ringan dan cocok untuk penikmat kopi yang menyukai cita rasa yang lebih halus. Selain kopi bubuk, Kopi Sans juga menjual minuman kopi yang biasanya dijual setiap hari Minggu di area Car Free Day atau yang tempat-tempat lainnya. Pada proses produksi, tahap produksi diawali dengan memilih biji kopi berkualitas. Selanjutnya, biji kopi disangrai hingga mencapai kematangan tertentu. Setelah proses roasting selesai, biji kopi didinginkan sebelum digiling menggunakan grinder. Bubuk kopi kemudian ditimbang sesuai ukuran kemasan dan diberikan label Kopi Sans sebelum dipasarkan kepada konsumen. Pada sistem penjualan, dalam menjalankan usaha Kopi Sans menggunakan sistem penjualan sederhana berbasis Microsoft Excel. Melalui sistem ini, data produk, transaksi penjualan, pembelian, bahan baku dan stok, barang hingga laporan penjualan dapat dicatat dengan rapi. Dengan adanya pencatatan tersebut, pemilik usaha dapat mengetahui perkembangan penjualan dan mengontrol stok secara efektif. Untuk kegiatan penjualan, Kopi Sans menggunakan konsep outlet portable yang mudah dipindahkan. Konsep ini dipilih karena usaha lebih banyak berjualan di area Car Free Day dan berbagai kegiatan masyarakat. Selain penjualan secara langsung, pemasaran juga dilakukan melalui WhatsApp, sistem titip jual di beberapa angkringan, serta melayani pemesanan secara COD maupun pengiriman ke luar kota untuk produk kopi bubuk ini. Kopi Sans memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantaranya menggunakan biji kopi Temanggung berkualitas. Proses roasting dan grinding dilakukan secara mandiri, harga yang terjangkau serta cita rasa yang khas. Kedepan, Kopi Sans memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha menjadi kedai kopi yang sederhana sekaligus menjadi supplier kopi bagi masyarakat maupun pelaku usaha lainnya. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang Kopi Sans.
Semoga usaha ini bisa terus berkembang dan semakin banyak orang yang bisa menikmati kopi lokal dengan kualitas yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah usaha kecil bisa berkembang melalui semangat, konsisten, dan pengolahan yang baik. Sampai jumpa dan jangan lupa membeli produk kita kalau lagi pengen kopi. Semoga suatu saat bisa menikmati rasa khas dari Kopisan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.